Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ujian tengah semester untuk semester genap. Yang meskipun sama-sama kita tahu kita sedang ada di tengah pandemi COVID-19, sehingga sejujurnya kita semua mengharapkan untuk pertemuan offline, ya, pertemuan di ruang kelas sebagaimana biasa, agar pembelajaran yang kita lakukan itu lebih terasa nyata atau juga lebih masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Tapi tidak masalah, alhamdulillah ya, saya merasakan satu kebahagiaan tersendiri karena penurunan nilai seperti yang kita semua prediksi di awal ternyata tidak terlalu banyak terjadi. Artinya angka anak yang mengalami remit terutama di kelas kita, di kelas 11, tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman sekalian. Dan pertama-tama saya juga merasa jadi memang sejujurnya kemarin soalnya itu saya buat sedikit lebih susah daripada apa yang kita ajarkan di kelas atau apa yang kita pelajari di kelas. Tapi sejauh ini saya merasa rekan-rekan sekalian cukup mampu untuk melaksanakan itu semua. Nah, saya mengapresiasi hal tersebut terlebih dahulu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, sebagaimana biasa dalam remedial, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya remedial itu. Dalam konsep pembelajaran, remedial itu sebetulnya berasal dari kata re dan medial. Harusnya diajarkan dulu, ya, diajarkan ulang, kemudian diberikan soal kembali, gitu ya, atau kemudian diberikan semacam apa ya, semacam ruang khusus, lokus khusus, atau semacam jalan khusus agar kita yang kurang memahami soal atau kurang memahami materi yang diajarkan sehingga berdampak kepada kesulitan kita mengerjakan soal-soal ujian, lebih bisa mengerti, dan kemudian tentu soalnya sedikit direduksi tingkat kesulitannya. Harusnya seperti itu, ya. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, karena satu keterbatasan komunikasi kita, ya. Terus yang kedua, rekan-rekan sekalian mungkin untuk menghindari adanya penumpukan tugas yang luar biasa, karena untuk mengantisipasi adanya siswa yang remedial lebih dari 1, 2, 3 mata pelajaran, maka saya akan lebih mempermudah lagi untuk materi remedial kita hari ini, ya. Pertama-tama rekan-rekan sekalian, untuk kelas 11, ya, kita kemarin sudah belajar sekitar 2 materi untuk semester ini. Materi yang pertama adalah cerpen, dan materi yang sekarang sedang berjalan adalah materi untuk teks prosedur. Nah, untuk cerpen kan kemarin kisi-kisinya itu sampai dengan kita mampu membuat cerpen, ya. Sementara untuk teks prosedur itu juga didesain agar kita mampu membuat teks prosedur. Saya merasa teman-teman tidak mengalami kesulitan yang berarti, gitu ya, karena sebetulnya teks prosedur untuk masa pandemi yang ada di kurikulum Merdeka ini lebih diarahkan kepada aplikasi, tidak terlalu membahas urusan-urusan linguistik sebagaimana di kurikulum normal sebelum yang ada di masa pandemi. Kalau kita lihat tuntutan kurikulum di K13 ya, di kurikulum 2013, tuntutannya adalah kita membuat teks prosedur, akan tetapi dengan beban-beban linguistik tertentu, ya. Di sana kita tahu ada kalimat imperatif, ya. Kalimat imperatif itu menggunakan partikel lah, ya. Partikel lah itu artinya partikel yang membuat sebuah kata kerja itu menjadi sebuah kata yang imperatif, sehingga kalimatnya disebut sebagai kalimat imperatif, ya. Kalau kita bilang cangkul, nah, kan cangkul itu kan kata kerja. Tapi kalau kita tambah cangkul lah menjadi kata kerja imperatif, kata kerja yang memerintah orang, ya. Begitu juga dengan imbuhan kan, ya. Pakai itu kan kata kerja. Tapi kemudian kalau kita pakai imbuhan atau kita pakai kata imbuhan kan, itu menjadi pakaikan. Nah, ini menjadi kata kerja imperatif. Kalau kita tambah dengan partikel lah, ya, itu juga berubah menjadi kata kerja imperatif, artinya kata kerja perintah. Nah, rekan-rekan sekalian, gitu ya, saat ini tugas remedialnya cukup mudah, ya. Pertama, buatlah sebuah teks prosedur, ya. Prosedur untuk apa? Buatlah sebuah teks prosedur untuk memasak sesuatu, ya. Apa saja strukturnya? 1, alat dan bahan, ya. Terus yang kedua, ada langkah-langkah pembuatan atau tahap-tahap pembuatan. Lalu yang ketiga ada tips, ya. Minimal 3 hal ini harus ada dalam teks prosedur yang kita buat. Nanti saya akan berikan sebuah dokumen
untuk membuat teman-teman itu lebih memahami bagaimana sebetulnya yang akan dibuat. Oke. Nah, sampai di sini ya rekan-rekan sekalian, tugas ini akan dikumpulkan di hari yang sama ya. Jadi teman-teman nanti silakan cari resep di media sosial atau cari resep di internet, akan tetapi disesuaikan dengan apa yang pernah kita buat. Misalnya resep makanan kesukaan kita, apa makanan kesukaan kita ya. Buatlah resepnya, dan kalau bisa teman-teman pernah mencobanya. Ya, jadi teman-teman tidak mengawang-awang, tidak membayangkan semata-mata, tapi memang pernah membuat itu. Ya, soal remedial ini berlaku untuk paket A maupun paket B. Ya, mungkin rekan-rekan sekalian bisa mengerti ya. Nah, di sana ya rekan-rekan sekalian, gunakan kata-kata atau gunakan istilah-istilah yang selama ini menjadi singkatan. Misalnya sendok teh, sendok makan disingkat menjadi SDT, SDM. Ya, lalu gunakan nomina penggolongan atau nomina penjenis ya, seperti sebuah ya, seruas, selarik, selembar, seiris, secarik, dan lain sebagainya ya. Gunakan nomina-nomina penggolong semacam itu agar teks prosedur yang kita buat lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita membuat langkah pengerjaan gitu ya, gunakan langkah pengerjaan yang betul-betul tertib. Ya, tertib itu artinya dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir itu cukup jelas. Kira-kira itu ya teman-teman sekalian, untuk remedial mungkin bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.